Seringkali kita merasa dihantui oleh pikiran-pikiran yang gak bisa kita kontrol. Mungkin kita udah tahu bahwa itu gak penting atau gak benar. Tapi pikiran itu tetap datang, terus-menerus, dan kadang bikin kita merasa stres atau bahkan cemas. Itu tuh yang namanya OCD, atau gangguan obsesif-kompulsif, atau dalam istilah fikih disebut was-was. Buat yang belum tahu, OCD itu gangguan mental yang bikin seseorang terjebak dalam rutinitas pikiran atau perilaku yang gak rasional, tapi mereka gak bisa berhenti melakukannya. Seringkali gangguan mental ini terjadi saat berwudu atau bersuci, terus suka muncul ragu-ragu apa udah sah atau udah batal. Gak sedikit anak muda yang ngalamin ini, dan kadang malah jadi bingung gimana cara ngatasinnya. Nah, kalau kamu lagi ngalamin ini, jangan khawatir. Ada beberapa langkah yang bisa membantu kamu buat menghadapinya dan kembali merasa tenang. Yuk, simak beberapa tips yang bisa dicoba. 1. Percaya sama Allah dan banyak. Doa pertama-tama, cobalah untuk selalu percaya sama Allah dan minta doa buat kesembuhan. Doa itu punya kekuatan besar, apalagi kalau kita benar-benar tulus meminta bantuannya. Allah Maha mendengar, dan Dia pasti akan memberikan jalan untuk sembuh dari gangguan ini. Perbanyak doa dan mohonlah supaya diberikan ketenangan hati dan pikiran. 2. Jangan terlalu peduli sama gangguan itu. OCD biasanya bikin kita khawatir terus sama hal-hal kecil yang sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan. Misalnya, waktu mau wudu, kita bisa jadi mikir, udah bener belum ya, atau, apa tadi udah cukup airnya? Nah, kalau kamu ngalamin ini, coba deh untuk nggak terlalu pedulikan pikiran-pikiran itu. Cobalah untuk nggak langsung pakai keran, tapi ambil air dari wadah yang udah disediain, dan bilang sama diri sendiri, nggak ada air selain yang ada di wadah ini, dan cukupin dengan itu aja. Terus jangan sampai membasuh lebih dari 3 kali. Meskipun kamu mungkin merasa keraguan datang lagi, itu hanya gangguan dari setan yang coba bikin kamu cemas. 3. Latihan untuk nggak ikutin gangguan itu. Hal yang sama juga berlaku buat hal-hal lain yang bikin kamu ragu. Misalnya menyeka pakaian orang lain atau ngecek hal-hal yang udah kamu lakuin. Cobalah untuk nggak ikutin gangguan-gangguan itu. Latih diri kamu buat nggak ngelakuin hal-hal yang bikin kamu stres, meskipun suara dalam kepala kamu terus-menerus datang bilang kalau itu harus dilakukan. 4. Jangan terpengaruh keraguan setelah tindakan. Salah satu hal yang sering terjadi adalah keraguan yang muncul setelah kita merasa udah melakukan sesuatu dengan benar. Misalnya, kalau kamu udah yakin udah cuci tangan, tapi tiba-tiba ada pikiran yang bilang kalau kamu belum cuci tangan dengan benar. Nah, dalam kaidah fiqh, keraguan setelah tindakan itu nggak berpengaruh. Kaidahnya ini nih, sesuatu yang yakin tidak akan batal oleh keraguan. Jadi, setelah kamu yakin udah berwudu atau udah cuci tangan, jangan terlalu dipikirin lagi. Seperti yang dikatakan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Keraguan setelah tindakan gak berpengaruh, begitu juga kalau keraguan makin banyak. Jadi, kalau keraguan datang, langsung abaikan aja, karena itu cuma gangguan. 5. Konsultasi dengan dokter. Kadang, kalau udah terlalu berat, nggak ada salahnya buat konsultasi dengan dokter spesialis jiwa. Mereka bisa bantu memberikan pengobatan atau terapi yang sesuai buat kamu. Jangan takut untuk mencari bantuan, karena kesehatan mental itu penting banget, apalagi buat anak muda yang banyak tantangan dan tekanan. 6. Cari tahu lebih lanjut. Buat kamu yang pengen lebih paham tentang gangguan ini, bisa juga baca buku-buku seperti Ighatsat al-Lahfan, karya Ibn Al-Qayyim, atau Talbis Iblis, karya Ibn Al-Jauzi. Buku-buku ini menjelaskan gimana setan suka ngerusak pikiran kita, terutama yang punya gangguan obsesif, dan cara-cara ngatasinnya. Jadi, meskipun rasanya berat dan kadang nggak bisa dikontrol, ingatlah bahwa kamu nggak sendirian dan ada cara-cara yang bisa dilakukan buat mengatasinya. Semoga kamu bisa menemukan ketenangan dan kesembuhan, dan semoga Allah memudahkan semuanya. Wallahu a'lam bishawab.